Di episode pertama kemarin kita sudah sedikit mengetahui kehebatan dari Park Hyung Han sebagai seorang detektif yang walaupun dengan tampilannya yang culun, nyatanya dia bisa menangkap semua penjahat dengan caranya yang unik dan sedikit nyeleneh. Di akhir episode kita juga sudah melihat formasi dari tim Hyung Han yang akhirnya diisi oleh rekan-rekannya yang tidak kalah hebat. Ada Kim Sang Sun, detektif yang sangat ganas, Kyung Hwan, detektif baru dengan kekuatan ototnya, dan terakhir ada Hu Jung, si lulusan terbaik yang sangat cerdik. Dan untuk episode kali ini petualangan Park Hyung Han dengan timnya akan sedikit lebih serius dan menegangkan. Dimana pada tahun itu ada sekelompok perampok yang membobol bank dengan sangat brutalnya. Aksi mereka terbilang sangat profesional, mencari manajer bank tersebut dan memintanya membuka brankas. Dan setiap kali mereka berhasil membawa semua uang-uang itu, di bagian akhir pasti mereka selalu membunuh satpam yang berjaga di sana, padahal mereka tidak melawan. Di kantor kepolisian Jungnam sendiri saat Hyung Han sudah membentuk timnya, Pak Kapol si kumis lele ini ujuk-ujuk datang dan menugaskan mereka dengan tugas receh, yakni menangkap para pengemis yang berkeliaran di pasar. Ya, tentu Pak Kapol memberikan tugas tersebut karena meremehkan kemampuan tim Hyung Han. Namun ternyata berurusan dengan para pengemis bukanlah hal yang sulit baginya. Dia dengan mudah mengamankan para pengemis karena sudah hafal betul gerak-gerik mereka. Apalagi selama di Hwangchun, Hyung Han sudah sering menyamar sebagai seorang pengemis untuk menangkap penjahat. Bahkan selama ini para pengemislah yang menjadi mata-matanya. Makanya ia bisa menjadi seorang detektif yang hebat. Setelah urusan pengemis kelar, mereka pun mampir ke toko kue beras si nenek sambil ngobrol-ngobrol sejenak. Namun siapa sangka obrolan mereka malah berlarut-larut sampai sore karena cerita Hu Jung yang sangat menarik. Dia bercerita tentang motivasinya menjadi seorang polisi adalah karena dia mengidolakan seorang sheriff yang bernama Frank Hammer. Saking serunya cerita Hu Jung, tanpa disadari ternyata Hyung Han melupakan janjinya dengan Hiju, yakni nonton bioskop berdua. Dan karena Hyung Han yang tak kunjung nongol, Hiju yang sudah menunggunya dari sore sampai malam pun akhirnya pulang dengan rasa kesal. Keesokan harinya berita tentang perampokan yang dilakukan oleh 5 orang bersenjata pun tersebar di koran-koran. Hyung Han dan timnya lantas berdiskusi tentang apakah para perampok ini akan datang ke Seoul atau tidak. Karena jika kemungkinan itu terjadi maka kepolisian Jungnam harus bersiap-siap untuk menangkap mereka. Namun karena kurangnya informasi sebab perampok-perampok ini sangatlah lihai, Hyung Han jadi bingung harus memulainya dari mana. Beruntung, Ho Jung yang sudah menyelidiki kasus mereka sejak perampokan pertama sudah mengira kalau perampok-perampok ini sebenarnya adalah mantan militer. Dari gerak-geriknya, pakaiannya, sampai pola dan mobilnya semua identik dengan militer. Dan setelah ditelaah lebih jauh lagi, sepertinya 4 perampokan sebelumnya adalah hanya sebuah simulasi atau latihan. Dimana dari sini ketua Daichun meyakini kalau para perampok ini pasti akan menuju Seoul untuk misi terakhir mereka. 종합해 보면 서울이 진짜 작전이라는 거네. Namun saat tim unit 1 sudah yakin betul kalau para perampok ini akan menuju Seoul, si Kapol kumis lele malah ngeyel saat diberitahukan harus waspada dan berjaga-jaga di setiap penjuru kota. Bukannya mendengarkan ketua Daichun, si Kapol gemblung ini malah lebih memprioritaskan pertemuan para gangster yang akan segera diadakan esok lusa. Tentu ia lebih mementingkan pengawalan para gangster karena sudah mendapatkan sogokan selama bertahun-tahun. 사서 걱정을 왜 하냐고 딱히 근거도 없이 이상! 어디 털면 좋을까? 세은행. Sambil menunggu arahan ketua Daichun, Hyung Han yang masih kepikiran dengan Hiju lantas pergi ke toko buku untuk meminta maaf kepadanya. Namun saat Hyung Han menghampirinya, Hiju malah ketus
sok-sok judes, lambene mencla-mencle sok nggak mau maafin, yang padahal dia kesemsem ngeliat Yonghan berdiri tegak di hadapannya dengan setelan rapi. Namun walaupun diketusin terus, pada akhirnya Hiju luluh juga saat Yonghan kekeh mau minta maaf. Dan pada akhirnya mereka pun berbaikan jalan berdua sambil memadu kasih. Di sisi lain ternyata para perampok benar saja hendak pergi ke Seoul untuk misi terakhir mereka, yakni menuju bank yang ada di Jungnam City, Bank Goryeo. Dimana setelah perampokan terakhir mereka di Bank Goryeo, para perampok ini hendak pergi ke luar negeri untuk membawa kabur semua hasil rampokan mereka selama ini. Namun di kantor kepolisian Jungnam sendiri ternyata tim Yonghan tidak tinggal diam dan terus melacak pergerakan mereka. Berkat semua informasi yang sudah dikumpulkan oleh Ho Jung dan juga melihat berbagai kemungkinan yang ada, akhirnya Yonghan pun sudah mengetahui bank mana yang akan mereka rampok selanjutnya, yakni sesuai prediksi Bank Goryeo. 그럼 일단 눈부터 깔아놓자. Karena tidak ingin kecolongan, Yonghan pun memanfaatkan para pengemis yang waktu lalu ia bebaskan untuk menjadi mata-matanya. Dimana setiap bank yang ada di kota Seoul diletakkan satu pengemis untuk memastikan bank yang akan dirampok. Namun walaupun sudah tahu tujuan mereka, ada satu kendala yang Yonghan temukan, yakni mereka tidak tahu betul hari apa dan jam berapa para perampok akan beraksi. Oleh sebab itu, Ho Jung pun ditugaskan untuk mencari tahu tanggal pasti dan jam pasti kira-kira para perampok akan bergerak kapan. 알아내면 어떤 규칙을 갖고 Hingga beberapa hari kemudian akhirnya salah satu pengemis melihat ciri-ciri para perampok yang ditunjukkan kepada mereka nongol di Bank Goryeo. Si pengemis pun buru-buru segera memberitahukannya kepada Yonghan tentang kedatangan mereka. Di hari yang sama akhirnya setelah sekian hari menyelidiki setiap gerak-gerik tanpa mandi sekalipun, si Ho Jung juga sudah mengetahui kapan tepatnya para perampok akan beraksi, yakni pada saat para kepolisian Jungnam sibuk untuk mengawal pertemuan para gangster esok lusa, tepatnya jam 11 pagi. 예, 맞습니다. 가만 있어봐. Karena sudah mengetahui hari dan jam pastinya, Ketua Daechun dan Yonghan pun segera melaporkannya kepada Pak Kapol Kumis Lele. Namun lagi-lagi si Pak Kapol malah tidak mau mendengarkan mereka dan lebih mengutamakan pengamanan para gangster. 허장님, 시민들의 재산이 위탁. 꺼져 이제. Keesokan harinya, Kim yang sudah bersiap-siap menunggu kedatangan para perampok bekerja sama dengan para pegawai bank dan menyamar sebagai satpam. Di sisi lain, karena hari itu bertepatan dengan pengawalan para gangster, Yonghan dan timnya agak kesulitan untuk menangani para perampok yang akan datang karena harus mematuhi si Kapol Kumis Lele. Setelah semua tim pengawalan pergi, Senpi pun disiapkan sebelum mereka berhadapan langsung dengan para perampok. Namun ternyata sayang, tim unit 1 berhasil memergoki mereka yang hendak kabur diam-diam. 어디 전쟁 났어? 불응시 발표하라는 서장님 명령. Karena waktu sudah sangat mepet dan mereka malah dikurung karena membangkang perintah Pak Kapol, Yonghan dan yang lainnya pun berusaha memujuk petugas lapas untuk segera membebaskan mereka. Namun ternyata dia kekeh tidak akan membebaskan Yonghan karena perintah dari atasan. Karena perampokan kali ini akan merugikan banyak orang dari segi materi hingga bisa berjatuhan korban. Ho Jung pun merayu si petugas lapas agar mau membebaskan mereka dengan cerita sedih banget. Dari alasan mereka harus menangkap para perampok sampai akibat yang akan diderita oleh rakyat jika Bank Goryeo tidak berhasil mereka amankan. Dan akhirnya si petugas lapas pun luluh, malah mewek pula. 털릴지 모르는 사람들 위해서 가는 거란 말입니다. 하루하루 먹고 사는 사람들은 사람이 Sementara di Bank Goryeo sendiri, Kim Sang-sun sudah sangat keringet dingin karena Yonghan dan yang lainnya tidak kunjung muncul. Padahal waktu sudah menunjukkan jam 11 tepat. Nasnya kebetulan di saat yang sama saat perampok sudah mulai bergerak, Hiju malah tiba-tiba berada di bank tersebut karena hendak menarik tunai. Yang akhirnya keadaan pun sudah di luar rencana Yonghan.
죄송해요. 저도 오늘 꼭 보내야 돼서. Setelah berhasil masuk ke dalam bank seperti simulasi sebelumnya, mereka berusaha mencari sang manajer untuk membuka brankas. Si karyawan pun menunjukkannya, tapi sayang, sang manajer ternyata sudah pingsan duluan di kantornya. Rupa-rupanya sebelum para perampok datang, Kim sudah mengantisipasi hal tersebut dan memberikan obat tidur kepada sang manajer untuk mengulur waktu para perampok. Akhirnya rencana itu pun berhasil sehingga Yong Han dan yang lainnya bisa menyusul dan mengamankan satu perampok yang menunggu di mobil. 여기 준비 끝났습니다. Mereka pun merencanakan rencana cadangan, yakni Yong Han menyamar menjadi salah satu perampok untuk menangkap mereka. Namun naasnya, saat para perampok gagal mengambil uang di brankas, mereka yang hendak kabur malah membawa Hiju sebagai sandera. Sambil terus menyamar sebagai salah satu rekan mereka, Yong Han memberikan aba-aba kepada Hiju untuk bersiap-siap saat mereka nanti tiba di gerbang keluar Jungnam. Karena ternyata Yong Han hendak membawa mereka langsung ke kantor polisi. Kim dan yang lainnya pun berusaha mengejar mereka dari belakang walaupun agak sedikit kesulitan karena ditembaki oleh salah satu perampok. Keadaan pun makin kacau sebab Yong Han sudah ketahuan kalau dia bukanlah rekan mereka. Namun beruntungnya Hiju bisa mengambil alih situasi, berakting dan berpura-pura gila sampai para perampok kebingungan dan akhirnya mereka tepat tiba di kantor polisi Jungnam dan berhasil meringkus para perampok tersebut. Setelah misi berbahaya selesai, Pak Kapol Kumis Lele yang sejak awal menolak menangkap para perampok-perampok itu, tiba-tiba malah ia yang cengengesan berfoto ria di depan para media dan mengambil semua jerih payah tim Yong Han. Namun karena mereka juga tidak peduli dengan hal tersebut, tentu Yong Han pun lebih memperdulikan sang pujaan hatinya. Dia takut Hiju kenapa-napa karena tidak sengaja ikut dalam misi berbahaya. Dan dari sinilah akhirnya hubungan mereka diketahui oleh semua rekannya di tim 1. Cocuit. 어서 야 가자. Sementara itu di tempat lain ketika Jungnam sudah kembali aman dan kondusif, tiba-tiba ada sebuah kasus besar lagi yang menggegerkan kota Seoul dengan ditemukannya 10 jasad bayi di sebuah hutan. Entah siapa dalang dibalik pembunuhan bayi-bayi tersebut, namun kita diperlihatkan siluet dari sang pelaku yang diketahui dia adalah seorang wanita. Namun siapakah sebenarnya wanita ini dan apa motifnya masih belum diketahui. screened candidate. Benar saja, beberapa hari kemudian di kantor kepolisian Jungnam, tim unit 2 mendapati laporan dari seorang janda muda yang mengatakan bahwasanya bayinya telah hilang diculik oleh seseorang. Namun bangsulnya si Huang malah mengabaikan laporan tersebut dengan dalih mereka hanya menangani kasus besar dan tidak mau membantunya. Karena tidak tega, Kim lantas mengambil alih laporan tersebut dan mendengar semua ceritanya. Dari penuturan si ibu, bayinya hilang beberapa hari yang lalu saat siang hari ketika sedang tertidur pulas. Ia juga memberitahukan kalau saat hilang anaknya masih dibedong dengan sebuah kain yang memiliki rajutan bergambarkan penyu emas. Dan anaknya juga mempunyai ciri-ciri yang khas, yang sangat spesial, yakni si jabang bayi mempunyai 2 ibu jari di tangan kirinya. Sambil menangis, si ibu pun terus memohon kepada Kim agar mereka bisa menemukan jabang bayinya. 저희 종우 좀 꼭 찾아주세요. 목숨보다 소중한 아이예요. Sementara di rumah sakit forensik, ketika 10 jasad bayi itu sedang diotopsi, tiba-tiba gerombolan polisi dari daerah sektor Hoyang menggeruduk mereka dan memaksa para dokter untuk mau menyerahkan ke 10 jasad bayi tersebut. Walaupun pemeriksaan temuan kasus ini di bawah pengawasan langsung dari polisi militer, nyatanya para polisi Hoyang tidak peduli, lantas meminta para dokter untuk tutup mulut dan tidak boleh membocorkan kasus bayi-bayi ini ke publik. Entah apa alasan mereka melakukan hal tersebut, namun
Namun tentu saja kasus sebesar itu pastinya akan otomatis bocor dan tersebar di koran-koran. 무연고자로 사인 불분명. 그중 한 Yonghan dan yang lainnya ketika melihatnya dan mengetahui para polisi Hoyang mengambil alih paksa kasus bayi-bayi ini, mereka pun mendatangi kepolisian Hoyang untuk mengkonfirmasi. Namun saat ditanya baik-baik oleh Kim, mereka malah dengan remehnya mengatakan tidak peduli dengan para jasad-jasad bayi itu. Yang akhirnya emosi Kim Sang-sun pun tersulut setelah mendengarnya. 고아들이 무슨 지푸라기냐? 어? 당연히 그렇게 해야죠. Karena mencurigai para polisi Hoyang ada kaitannya dengan kasus bayi-bayi ini, Hojung dan Kyung diminta untuk mencari dokter yang menangani kasus bayi-bayi ini sejak awal di kepolisian militer. Namun ternyata mereka tidak bisa menemukan sang dokter karena tiba-tiba ia sudah dipindah tugaskan di tempat yang jauh. Sementara itu Yonghan dan Kim sendiri pergi ke panti asuhan Rumah Malaikat karena rumornya bayi-bayi itu berasal dari panti asuhan ini. Dan jelas saja sang pemilik panti asuhan yang dipanggil Audrey Ko ini, kalau dilihat-lihat sekilas dari siluet di awal kasus terjadi, memang dialah yang pada saat itu sedang menelpon seseorang untuk memperjualbelikan bayi-bayi di panti asuhannya. 앉으시죠. Karena indera penciuman Kim sangatlah tajam, ia pun langsung memberi pertanyaan yang begitu menusuk kepada Audrey kalau wanita ini adalah dalang di balik tewasnya 10 bayi. Namun ternyata Kim sudah salah melangkah karena langsung menyerangnya. Sebab si Audrey ini ternyata orang penting dan punya koneksi dengan pejabat setempat. Karena tidak terima dituduh terang-terangan oleh Kim, ia pun murka dan mengancam akan menuntut mereka agar segera dipecat oleh kepolisian Jungnam. 그냥 여쭤보는 겁니다. 이런 말까지는 안 하려고 했는데 아니요, 그게 아니라요. 내가 당신들 상관한테 직접 Setelah melihat Kim yang gegabah dan sangat emosional di kasus kali ini, Yonghan pun bertanya kenapa dia sampai melakukan semua itu. Ternyata Kim begitu emosional tentang bayi-bayi tersebut karena dia sendiri rupa-rupanya juga seorang yatim piatu yang berasal dari panti asuhan. Jadi ya sudah tentu Kim merasakan ikatan batin terhadap anak-anak di sana. Apalagi saat mereka hendak pulang, di belakang panti asuhan ada seorang anak yang sedang menangis terseduh-seduh. Kim yang prihatin lantas mencoba menghampirinya dan bertanya kenapa ia menangis. Namun entah kenapa anak itu malah tiba-tiba lari seperti ketakutan dan tidak mau bercerita tentang apa yang terjadi kepadanya. 혹시 어디 아프니? 아닙니다. 때린 사람 없습니다. 괜찮습니다. Sekembalinya ke kantor, Yonghan lantas menceritakan semua temuannya kepada ketua Daechun. Ternyata ketua Daechun sendiri mengenal Audrey Ko, sang pemilik panti asuhan. Nama asli dari Audrey adalah Ko Gyum-ja, dan sejak dahulu memang dia dikenal suka menjual anak-anak dari panti asuhan. Ko Gyum-ja juga diketahui dahulu adalah seorang pengkhianat Korea yang bersekongkol dengan kekaisaran Jepang. Namun informasi ini tidak membantu apa-apa untuk penyelidikan karena mereka harus mencari sang dokter yang sudah dipindah tugaskan terlebih dahulu untuk mengetahui benar atau tidaknya Ko Gyum-ja telah menculik dan membunuh semua bayi-bayi itu. 직접 하지는 않았을 텐데. 그럼 이를 전혀 모르는 사람을 고용했을 거야. 뭐야? Untuk mencari tahu informasi lebih jauh lagi, Kim dan Yonghan pergi ke tempat si pelapor untuk menanyakan siapa saja orang-orang yang sering datang ke rumahnya atau lalu lalang di sekitar rumahnya. Si pelapor lantas menyebutkan ada beberapa orang, dari tukang arang, tukang koran, pemulung, sampai penjual kosmetik. Namun dari mereka semua saat diinterogasi ternyata tidak ada yang mencurigakan sama sekali. 큰 가방 같은 거 들고 다니는 그런 사람들. 들고 다니면서 없다니까요. 뻗는데 Karena tidak juga mendapatkan petunjuk, Yonghan dan Kim lantas kembali ke panti asuhan malaikat untuk meminta maaf kepada Gyum-ja atas ketidaksopanan mereka tempo hari. Namun jangan salah, sebenarnya ini hanyalah pura-pura belaka agar mereka bisa menyelidiki langsung panti asuhan tersebut. Dan pada akhirnya saat mereka berdua sedang bersih-bersih sembari mencari bukti di sekitar panti asuhan, benar saja mereka pun menemukan bukti yang begitu akurat
yakni potongan kain bergambarkan penyu emas milik si ibu pelapor yang waktu lalu kehilangan anaknya. 죄송합니다. Setelah mengetahui betul kalau memang Ko Gyum-ja dalang di balik penculikan para bayi, Yong-han dan timnya pun mencari lebih jauh lagi. Kira-kira bagaimanakah caranya dia bisa menculik bayi-bayi tersebut dengan catatan yang Kyung-hwan punya. Mereka pun akhirnya bisa menarik satu kesimpulan, bahwasanya orang yang telah menculik bayi-bayi itu adalah seorang pedagang kosmetik yang tentu sering datang ke rumah-rumah para warga. Tuduhan itu bisa dibuktikan karena di setiap rumah warga yang bayinya hilang pasti ada kosmetik yang sama di dalam rumah mereka. 라브론이라고. 수상하고 이상한 사람이요? 이제 아줌마들은 큰 가방을 들고 다녀. Tidak ingin kecolongan lagi, Yong-han dan timnya lantas mengikuti si penjual kosmetik yang pada malam itu sedang menuju ke tempat perjudolan. Namun mereka bukan hendak langsung terang-terangan menangkap si penjual kosmetik. Ternyata Yong-han datang ke sana untuk bekerja sama dengan sang bandar agar si penjual kosmetik melakukan penculikan lagi dan bisa menangkap basah dirinya. Karena tidak ingin tempat judolnya ditutup, si bandar pun menyetujui kesepakatan tersebut dan menghampiri si penjual kosmetik untuk mendesaknya agar segera membayar semua hutang-hutang judolnya. Dan karena sudah kepepet, akhirnya ia pun kembali melakukan aksinya. 잔말 말고 내일까지 20만 원 갚아. Keesokan harinya Yong-han dan yang lainnya mencoba mengikuti si penjual kosmetik untuk bisa menangkapnya. Benar saja, ternyata ia sudah tahu betul rutinitas para korbannya saat ia hendak menculik bayi tersebut agar tidak ketahuan. Sambil terus diam-diam mengikuti si penjual kosmetik, di persimpangan gang tiba-tiba ada seorang pelaku lainnya alias si penampung bayi tersebut datang untuk menjemputnya. Yong-han pun buru-buru mengejar mereka. Namun sayang, si penampung bayi berhasil kabur dan hanya bisa menangkap si penjual kosmetik. 경찰입니다. Setelah si penjual kosmetik tertangkap, ia pun diminta untuk jujur mengatakan siapakah orang yang menyuruhnya dan siapa orang yang menampung bayi-bayi yang ia culik. Namun si penjual kosmetik tidak bisa menyebutkan identitas orang-orang itu karena memang dia tidak tahu siapa mereka. Tidak kehabisan akal, Yong-han juga membawa seorang dokter yang selama ini melakukan vaksin untuk panti asuhan malaikat. Dia dibawa karena dicurigai telah bersekongkol dengan Ko Gyum-ja. Dan benar saja, ternyata si dokter ini bertugas untuk menyeleksi bayi-bayi yang sehat untuk diperjualbelikan. Dan setelah mendapatkan semua bukti-bukti tersebut, Yong-han pun mengutus kepolisian Jungnam untuk menangkap dan menggeledah semua yang ada di panti asuhan malaikat. 건물 지하에서 뭐가 나왔답니다. Setelah semua pegawai ditangkap dan panti asuhan digeledah, alangkah terkejutnya mereka ketika mendapati ternyata benar ada sebuah ruangan yang diindikasikan di tempat tersebutlah selama ini bayi-bayi disimpan. Mereka juga mendapati fakta bahwa bayi-bayi yang cacat dibunuh di tempat itu dengan cara membiarkan asap batu bara mengepul sampai mereka tewas. Tidak sampai di situ, ternyata saat Kim kembali bertemu dengan si bocil yang menangis waktu lalu, rupa-rupanya ia juga mengetahui kalau memang benar di sanalah para bayi-bayi itu dikurung. Namun si bocil tidak melanjutkan keterangannya dan malah menghindar. 그 아가들 알아? 아니요. Tidak berselang lama setelah penangkapan para pegawai panti, akhirnya mereka menemukan orang yang waktu lalu menjadi penadah para bayi. Dia bernama Yun. Namun saat ditanya apakah semua penculikan itu diperintahkan oleh atasannya, rupa-rupanya si Yun ini mencoba melindungi Ko Gyum-ja dan mengatakan kalau semua penculikan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilik panti asuhan malaikat. 당신을 불법 입양. 뭐 하시는 겁니까? 당할 수 있겠어? 어?
Bahkan tidak hanya pegawainya Yun, rupa-rupanya asistennya juga mengatakan hal yang sama, bahwa mereka hanya melakukannya berdua dan tidak melibatkan Ko Gyum-ja. Ternyata usut punya usut, setelah diselidiki oleh ketua Daechun, kedua pegawainya itu adalah mantan anak buahnya saat berkhianat dan bersekongkol dengan Jepang dahulu kala. Jadi terang saja mereka bahkan bersedia memberikan nyawanya kepada Ko Gyum-ja. Belum selesai interogasi yang dilakukan, tiba-tiba si Kapol kumis lele bajindul ini malah datang dan mengacaukan semuanya, di mana ia malah meminta Yong-han dan yang lainnya untuk membebaskan Ko Gyum-ja karena dia adalah orang penting dari anggota Dewan Perserikatan Wanita. Memang bangke si Kapol ini kok. Namun saat mereka pikir Ko Gyum-ja akan bebas begitu saja, tiba-tiba Kim Sang-sun datang dengan membawa bukti lainnya, yakni si bocil dari panti asuhan. 어디 가려고? Setelah si bocil dibawa oleh Kim untuk bersaksi, ternyata ia benar-benar mengetahui apa yang terjadi kepada para bayi hingga mereka tewas. Semua dimulai saat si bocil ini sedang bermain di sekitar panti. Tidak sengaja ia melihat dari balik lubang kalau pegawai Yun sedang menyusui para bayi-bayi itu. Namun suatu hari Ko Gyum-ja datang dan marah kepada mereka karena bayi-bayi itu ternyata cacat dan tidak bisa dijual. Dan dari sinilah perkaranya. Karena Gyum-ja tidak bisa menjual bayi-bayi itu, ia pun memutuskan untuk membunuh mereka semua dengan melubangi pipa perapian dan membiarkan bayi-bayi itu tewas di dalam kepulan asap. Namun setelah si bocil menceritakan semuanya, ternyata Ko Gyum-ja masih mau mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya. Hingga pada akhirnya si bocil pun tiba-tiba teringat kalau di saat hendak membunuh para bayi itu, Gyum-ja sempat terluka di tangan kirinya saat hendak melubangi pipa perapian. Karena tidak bisa mengelak lagi, ketua serikat wanita yang kebetulan ada di sana pun mendesak Ko Gyum-ja untuk melepaskan sarung tangannya. Dan pada akhirnya semua pun terbukti bahwa Ko Gyum-ja adalah dalang dibalik penculikan dan pembunuhan para bayi-bayi itu. 손 줘봐요. 결백하다면 증명해야 되지 않겠습니까? 아니 제가 이거는 책상 너 내가 가만뒀잖아. Begitu semuanya selesai, mereka pun bertanya kepada Kim kenapa ia bisa tahu kalau anak itu adalah kunci saksi dari penculikan para bayi-bayi. Rupa-rupanya karena Kim juga berasal dari panti asuhan. Dia tahu betul kalau si bocil sedang menyembunyikan sesuatu. Kim pun mencoba membujuknya untuk menceritakan semua yang ia tahu tentang para bayi. Dan ternyata alasan Kim dijuluki anjing gila dan selalu menggigit buruannya adalah karena saat di panti asuhan, dia juga sama seperti si bocil ini, penakut dan selalu dibully. Dan pada akhirnya Kim pun menemukan cara untuk mengusir para pembulinya, yakni dengan menggigit mereka. 얼씨구 슬프기도 하고. Beberapa hari kemudian saat Jungnam sudah kembali aman, Yong-han menggunakan waktu luangnya untuk jalan-jalan dengan Hee-ju. Mereka bercengkraman di bawah sinar rembulan dengan sangat romantisnya, bercerita ini itu sambil menghabiskan waktu. Namun tidak disangka ketika sedang asik berdua-duaan, para polisi datang menertibkan para warga yang masih berkeliaran di jam malam. Karena panik, Hee-ju pun lantas menggandeng Yong-han dan berlari masuk ke dalam gang untuk bersembunyi dari kejaran polisi. Dan yang akhirnya, karena sudah berada di dalam gang berduaan, mereka pun 이제 간 거 같으니까 나가. maaf, sensor. Takutnya ada anak kecil yang lagi nonton guys. Gak pantes, ora ilok. Di tempat lain saat Jungnam baru saja kembali damai, tiba-tiba ada sebuah pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya dan apa penyebabnya. Dimana tentu pembunuhan yang sangat brutal ini pastinya akan menggegerkan para warga Jungnam dan kembali membuat Yong-han dan timnya sibuk. Jadi kira-kira bagaimanakah Yong-han dan timnya akan menangani kasus ini? Mari kita saksikan di episode selanjutnya. Lagi-lagi tak bosan-bosannya aku memberitahukan, drama ini masih ongoing dan baru sampai di episode 6 dari total 12 episode. Jadi mohon bersabar.
Kalau sudah up episode selanjutnya pasti langsung tak review. Makanya biar kalian gak ketinggalan, coba itu tombol subrek di bawah itu, coba itu dipencet dulu, dipencet. Yuk dipencet 1, 2, 3, mak celeng. Nah wes, tombol like-nya juga jangan lupa dipencet biar video ini makin rame dan kalian gak ketinggalan updatean episode terbaru besok. Dan satu lagi, sebenarnya dari episode awal, Yonghan juga mempunyai masa lalu kelam yang belum terungkap, di mana dia pernah dipaksa untuk membunuh para warga saat ada di pelatihan militer. Dan kejadian itu pun menjadi trauma terbesarnya sampai saat ini. Namun, apakah sebenarnya yang terjadi pada hari itu? Yo, embuhlah. Mari kita tunggu saja di cerita selanjutnya.